Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita, kajian awak, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu, sekedar mengingatkan bahwa kita disukai untuk memotivasi, mendorong, memberikan semangat bagi orang-orang dalam beramal, dalam beribadah, dalam berbuat ketaatan, dalam berbuat kebaikan. Digembirakan mereka dengan pahala, ganjaran, fadilah, keutamaan, keistimewaan dan surga. Namanya bisyarah. Bisyarah, memberi kabar gembira. Di samping ada nanti kabar pertakut atau ancaman, cuman tidak melulu ko bahasa guguk rendah no melulu. Tidak terus menerus mempertakuti orang, mengancam, memperingatkan orang sehingga takut orang dalam menjalankan amalia hariannya. Kemakuannya kedua harus seimbang. Basyira, nazira, mubasyirin, munzirin. Harus seimbang. Jangan kabagi meraka panjang saja. Dan janganlah sebaliknya ancaman-ancaman sasek, masuk neraka, karena siksa, karena azab, bekoreke seorang. Nabi SAW dalam beberapa hadis dan riwayat ayat, beliau malah diperintah Allah, Bashir, beri kabar gembira. Itu kan perintah Allah kepada Nabi. Bashir, beri kabar gembira. Atau ayat yang terkenal, wa basyiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Atau satu kali pernah Nabi berkata dalam hadis riwayat, dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, beliau menyebutkan basyiril masya'ina fi zulami ilal masajid binuri tam yaumal qiyamah. Basyir, beri kabar gembiralah atau gembirakanlah masya'in, orang-orang yang rutin, rajin berjalan menuju ke masjid dalam kegelapan malam. Kapan itu? Zuhur. Kapan itu? Subuh, Isya. Namanya al-masya'ina fi zulam. Orang-orang yang rajin, sering berjalan menuju ke masjid untuk salat berjamaah, lebih khusus buah salat subuh karena hari masih gelap, Isya hari kegelap. Isya itu kan maksudnya kan setelah habis cahaya merah, asyafaqul ahmar, lah habis cahaya merah di sebelah barat, Isya. Jadi baru masuk malam. Sementara subuh baru ke masuk siang. Muncul fajar sadik, cahaya putih di sebelah arah tempat matahari terbit. Nah, itu namanya kegelapan fi zulam. Jadi kabar gembira, berikan kabar gembira orang yang masya'in. Masya' itu orang yang rajin berjalan, jauh atau dekat.
Tak peduli, yang pentingnya senantiasa mondar-mandir berjalan ke masjid ketika di kegelapan malam, yakni ketika salat subuh dan salat isya. Diawak mengkotarangkan di ada lampu. Sesuatu dulu kala entah di mana ketika itu tidak ada lampu. Memang terasa gelap. Bahkan namanya mai sesuatu masih mendapat nenek-nenek pakai daun kerambia. Bambia sekian daun kerambia masih ya. Kerambia itu. Daun no. Bagulu sama mangkon kan. Atau itu Isa masih mendapat ilmu zaman. Atau nani tami doang ko ano ko? Mangkon na kadang-kadang mangkon. Gendang atau kendak lampu toko. Entah mangko toko nama kita tahu. Rupanya kaleng-kaleng buruk, kaleng sedencis atau punya botol minyak arun. Itu minyak arun. Pemasukan itu bagi sumbu minyak di bawah. Itu bagi isi ke semua ala hitam. Begitu orang tu memang gelap. Beri kabar gembira orang nantakahitun, nan mantun, nan begitu. Tidak menghalanginya lampu mati. Atau tidak basenter. Yang pentingnya masya' rajin ke masjid walaupun hari gelap. Kabar gembira bin nuri tam. Dengan cahaya yang sempurna. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Dinyatakan sebagai hadis sahih. Hadis riwayat Imam Abu Daud 2823. Anan cahaya sempurna nanti di hari kiamat, yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Nanti kan diberi cahaya orang-orang beriman, dan cahaya itu kan tidak sama besar, tidak sama terang. Di tengah kegelapan nanti di akhirat, lebih-lebih saat meniti melewati neraka, butuh cahaya. Nah, ada cahaya yang sempurna, berkilau-kilau, bersinar-sinar. Asia di antara orang yang percaya, berjalan di kegelapan, malam menuju masjid, nanti dibalas dengan cahaya. Jadi kegelapan yang ditempuhnya ketika datang ke salat isya, kalam. Dan kegelapan jalan ditempuhnya ketika salat subuh, kalam diganti dengan berjalan melewati cahaya. Namanya an-nur tam. Berbahagialah, bersyukurlah amai-amai apa-apa inya-inya. Jangan tak peduli. Kau dingin-dingin bayak. Kalam-kalam bayak dan penting no. Kau tak balampu no nanti. Namanya siginyang itu kan rawak kini. Kau gembirakan orang tu lah berkompar, orang tu lah beramal, orang tu lah bersungguh-sungguh. Tapi tetap kau suruh, Bashir, saya disuruh Nabi Muhammad disuruh. Berikan kabar gembira. Atau yang lain, kau masih sambungan kajian lampau. Satu kali dalam hadis yang panjang, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Zar meringkas saja. Abu Zar satu kali keluar. Satu kali Abu Zar radhiyallahu anhu beliau keluar di malam hari. Lalu tiba-tiba Abu Zar melihat Rasulullah SAW pun keluar rumah di malam hari sendirian. Mari kita bayangkan suasana zaman Nabi. Dan
Ketika itu Abu Zar fazanna Abu Zar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu ayyamshiya mau'adu. Abu Zar ketika itu menduga bahwa Rasulullah SAW tidak ingin ada orang yang menemani, mengawani, menyertai beliau berjalan. Jadi dugaan Abu Zar, Rasulullah ingin sendiri berjalan keluar. Ketika itu kata Abu Zar, maka aku pun berjalan mengendap-engendap di bawah bayang-bayang bulan. Tidak nampak tapi ada bangunan-bangunan atau ada sesuatu yang menutupinya. Dalam kitab syarahnya kita cari kenapa itu begitu Abu Zar. Abu Zar itu khawatir kok ada apa-apa dengan Rasulullah capek. Kok anu terjadi, kok minta tolong, kok butuh Rasulullah kepada hajat tentunya capek. Apa namanya bisa menolong membantu. Rasulullah tiba-tiba menyadari rasanya ada orang nanti berjalan di belakang menggiring. Lalu beliau yaltafit melengok ko menoleh. Iltafata. Kiranya beliau mencari Abu Zar. Kata beliau mengatakan, man hadha? Siapa? Rasulullah Abu Zar. Kata beliau, marilah. Kira-kira kemari. Ta'al. Mari. Maka berjalanlah Abu Zar beriringan dengan Rasulullah. Dalam perjalanan itu Rasulullah bercerita, bersabda, itu yang disampaikan kawan. Kata Rasulullah ketika itu kepada Abu Zar yang berjalan mengiringi beliau, annal mukaththirina, bahwa nanti ada orang-orang yang kita penggal salah panjang ceritanya mah. Seperti tangga panjang. Lalu Rasulullah menyuruh Abu Zar ku duduk sebentar dah. Duduk sikah. Kalau bahasanya mampu paicah. Lalu berpai. Agak talamu seketika Abu Zar menunggu di tengah gelap itu. Setelah itu muncul Rasulullah. Beliau masih mengatakan insaraka wa inzanna. Meskipun dia itu mencuri, meskipun dia itu berzina. Tarangga di telinga Abu Zar. Lalu Abu Zar ko lam asbir, aku tidak sabar. Bahkan Rasulullah sampai mengecekkan, meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina. Jadi ketika Rasulullah mandake, kata Abu Zar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tadi aku dengar engkau mengatakan meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina." Aduh makasihnya. Penasaran kamu? Kata beliau, "Zaka Jibril alaihi salam." Itu tadi Jibril. Amo pai tadi meninggalkan kau siko, Jibril datang, malaikat. Kecek Jibril ke paru ambo, bashir ummataka, beri kabar gembira dan gembirakanlah umatmu Muhammad. Annahu man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala jannah. Bahwasanya siapapun yang mati di antara umat-umatmu ini ya Muhammad, beri kabar gembira. Jika dia mati tidak memperserikatkan Allah, tidak mensekutukan Allah, dakhala jannah, dia masuk surga. Ulang ya. Nancako tu Jibril datang.
Jibril itu menyampaikan kepada hamba tentu atas perintah Allah. Bashir, beri kabar gembira kepada umatmu. Awak kan umat Nabi kan? Halo, umat Nabi kan? Annahu man mata la yusyriku billahi syai'as, bahwasanya siapa saja di antara umatmu itu yang dia mati tidak mempersyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, tidak syirik, dia masuk surga. Lalu aku berkata kepada Jibril, kata Nabi, ya Jibril, wa in saraka, wa in zana, meskipun dia itu mencuri, meskipun dia itu berzina. Jawaban Jibril, na'am. Walaupun umatmu itu pernah mencuri, pernah berzina, tapi nyo mati, lain ndak syiriknya, ndak berbuat syirik ketika matinya, nyo masuk surga. Agak kabar gembira lah, gembirakan. Lalu Nabi berkata kepada Jibril, diulang balik, meskipun dia mencuri, menjilok, meskipun dia berzina, itu kata Nabi kepada Jibril. Jawaban Jibril, na'am, ya. Meskipun dia minum khamar pun, bukan hanya mencuri, bukan hanya berzina, meskipun dia minum khamar. Hadis sahih, ada Imam Muslim dan Bukhari. Tentu ndak muah kita lulu, kita lutok memang kok bunyinya. Itu gunanya kita mempelajari syarah hadis, penjelasan uraian daripada ulama-ulama pakar dalam bidang hadis. Konon kita cuba jadikan pagi kini sesuai dengan penjelasan para ulama. Dia mau mendengar kan? Dengar aku yuk. Menjalan kita pulang Lah mulai. Orang selagi masih ada iman di hati di dadonya, dan dia tidak mempersekutukan Allah, tidak syirik, meskipun dia tidak beramal saleh atau jarang beramal saleh, meskipun dia melakukan berbagai macam kemaksiatan dan dosa-dosa, selagi di hatinya tetap ada, tertanam, terhunjam, kokoh, dan itu tidak dipungkirinya bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah, yakin itu, percaya, tidak dipungkirinya, tidak dibatalkannya, terus dipegang. Cuman nyo dikalahkan oleh nafsunya, sehingga malahlah beramal, malah beribadah, malah berbuat taat atau melakukan amal saleh, banyak dosa-dosa sampai mencilok kau bahasa awak ni, kau mencuri kau, maliang, kadang berzina, kadang minum khamar atau berjudi, tapi syirik tidak dikerjakannya dah. Nyo tidak batalkan keimanan tadi, nyo tidak menyembah selain Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, benci kepada kesyirikan. Masalahnya nyo berdosa, masalahnya nyo malih, masalahnya nyo bergelimang dengan aneka macam kemaksiatan. Matinya dalam keadaan seperti itu, tapi tidak syirik. Satu saat daripada saat imannya imannya tadi walaupun sekadang digambarkan, walaupun imannya tadi sekadang daripada syairah biji gandum, sekadang barih lewat padi,
biji gandum. Sya'ir. Walaupun sekadang burrah, sejenis ketumbar lah, kadang-kadang seketumbar. Walaupun itu sekadang zarah, sekadang berat yang terkecil. Bila ditimbang, bila ditakar, bila diukur, imannya segitu nanti enggak, no? Cuma tidak sumbiang, tidak betah, tidak berbuat syirik. Satu saat dia akan keluar dari neraka, tidak kekal abadi di neraka. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Akan dikeluarkan dari neraka nanti siapa yang telah pernah mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya dengan sepenuh segenap keyakinan, tidak dipungkirinya, tidak dibatalkannya, tidak diingkarinya, tidak ditolaknya, tetap ada keyakinan itu di hatinya, dan dia mengerti la ilaha illallah itu pahamnya tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak diibadahi melainkan Allah saja. Cuman inyongko bagelima pihak yo doso, bagelimang cogorok tinta yo doso. Pokoknya telah dosa lah. Cie yang tak lakukan syirik. Tak syirik. Syirik itu kan menyembah, beribadah, mengakui ada yang berhak disembah selain Allah. Matinya satu saat atas rahmat Allah, dia masih punya keimanan, akan dikeluarkan dari neraka lantaran keimanan yang cukup itu. Dia masih beriman walaupun imannya sekadang gandum. Pernah menjelek biji gandum? Agak-agak sekadang bareh lah. Walaupun keimanan itu sekadang daripada burrah, jibawut, atau sekadang sejenis zarah, ukuran terkecil, punya keimanan, akan dikeluarkan dia dari neraka karena dia telah pernah mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya, dan itu tetap tersimpan ada di hatinya. Beri kabar gembira ya Muhammad umatmu bahwa orang seperti ini akan masuk surga. Jangan bikinnya putus asa, patah hati. Beri semangat, beri dorongan orang-orang seperti itu, agarnya tobat, agarnya sadar, agarnya insaf, agarnya taat dan patuh. Ikulah orang yang terakhir keluar dari neraka. Jadi hadis yang tadi, meskipun dia mencuri, bazina, minum khamar, nya masuk surga. Cuman indak langsung ketambin masuk surga dah. Itu ketambin, mencucuk sekali ketambin, tiba dia layang. Ditahan dulu, singgah dulu, mampir dulu di neraka. Kenapa? Karena dia punya dosa-dosa. Dia punya dosa-dosa. Misalnya dia tidak melakukan kewajipan-kewajipan. Maka sehabis dosa-dosanya itu disisa, dihukum, wallahu alam, tak berapa lama, Allah yang tahu. Satu saat, entah bila-bila, entah berapa lama, akan dikeluarkan dari neraka dia. Akan dikeluarkan dari neraka atas rahmat Allah. Begitu penjelasan ulama. Asalkan dia mati tidak dalam keadaan syirik. Di situlah tak pentingnya kita mengetahui anan syirik. Syirik kan dibagi dua, syirik besar, syirik kecil.
Syirik besar betul-betul meyakini. Ada yang berhak disembah, diibadahi. Ada pula yang pantas, yang patut, yang kepadanya kita berdoa, berlindung, mengadu, memohon. Aku syirik. Syiriknya jali, syirik terang-terang. Atau betul-betul memuja. Syirik. Batallah tauhidnya. Ini kan ada pembatal tauhid. Anan tauhidku, tauhid meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, diibadahi. Bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur, pengurus, pengendali, raja di raja alam semesta. Allah lah satu-satunya memiliki segala-gala, yang punya segala-gala. Meyakini itu namanya tauhid. Wahdahu la syarikalah. Orang kalau membaca itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, nyo baca bukan sekadar mencari pahala. Awak kadang-kadang membaca itu kan mencari pahala. Baca ko fadilah sekian. Baca ko fadilah. Iyo betul, tapi jangan hanya sekadar mencari pahala, tapi harus kita pahami dan kita baca tu adu. Lagi tahu adu. Memahami, mengerti, menghayati yang kita baca itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada yang berhak disembah satu pun. Wahdah, satu-satunya. Berarti tidak ada yang layak disembah, yang patut disembah, yang berhak disembah, melainkan Allah satu-satunya. Wahdahu namanya, itu nan tauhid wahdahu. La syarikalah, tiada ada sekutu baginya. Dibacanya itu paham mengertinya. Berarti ketika itu nyulah mengakui, meyakini. Cuman masalahnya ya, ndak tahan dengan godaan-godaan, rayuan-rayuan, bujukan-bujukan. Talakukalah dinyo dosa-dosa gadang. Ko mencilo, minum khamar, sampai terperosok kepada zina, melakukan dosa-dosa besar. Cuma syirik nak sampai mati. Sampai mati masih itu gajo. Tetapi tidak syirik. Beri kabar gembira orang ko nanti kakaluar jo dari neraka no. Tahu tengok tak? Kabar gembira. Masuk neraka, ya masuk neraka. Masuk neraka ni sebutnya berdosa. Mereka patah lo semangat ibu-ibu nan lazim berzikir ko ba. Tak semangat kan? Singgah mampir di neraka entah berapa lama, tentu sesuai dengan dosa-dosa. Ujung-ujungnya entah bila ujungnya, kau nak tahu. Lambat laun, lama kelamaannya atas rahmat Allah keluar dari neraka. Meskipun dia pernah dulu mencuri, kalau masuk nerakanya. Meskipun dia pernah berzina, kalau masuk nerakanya lantaran itu. Meskipun dia pernah minum khamar minum tua, kalau masuk nerakanya. Kalau dia azab disiksa, habis semua dosa-dosanya, maka satu yang tinggal, iman lagi. Diselamatkanlah dari kekekalan di neraka. Orang ko ya Muhammad, kata Jibril, Bashir ummataka, beri kabar gembira umatmu. Siapa saja yang mati daripada umatmu itu tidak syirik kepada Allah, nya masuk surga. Bila masuk surga? Setelah singgah di neraka. Artinya tidak masuk surga langsung lah. Hampir mirip dengan man kana akhiru kalamihi la ilah dakhala jannah. Itu bukan berarti cigin masuk surga. Cigin ku aku. Nani mana masuk surga? Malengok sana. Coy tiak jauh pulang sanjo perikannya mengenggak masuk surga, tak begitu tu.
Enggak, sianan akhir ucapannya la Allah ketika mati masuk surga. Iyo, tapi tetap diproses. Yang langsung dijamin masuk surga itu orang tertentu. Dari tunjuk Rasulullah orangnya. Termasuk orang mati syahid. Itu langsung tetap melalui proses, cuman masuk surga mengucapkan Allah masuk surga. Bukan berarti nancako bahwa tanpa hambatan, tanpa rintangan, lurus. Enggak, pasti ada proses. Ada amalan-amalannya, ada perbuatan-perbuatannya yang tidak bisa menyebabkannya langsung masuk surga. Disiksa di neraka. Ada orang dosa-dosa kau, amalan-amalan kau kalah dengan kebaikan-kebaikannya, amal-amal salehnya. Dia kalah, balik amal baiknya masuk surga. Tapi ada orang kok, dek banyak dosa, dek barik dosa, barik, karah nan buruk, masuk neraka dulu. Yang penting kalau bahasanya, nyo ndak mati dalam keadaan syirik. Kalau mentun, maliang salah kajwa, maliang salah, zina salah, dia aja. Baju ni, minum khamar, kamu masuk surga, kemudian silakan, tak salah. Surga juangnya. Dalam riwayat lain, walaupun Abu Zar tidak setuju kata Rasulullah, masuk surga tu Rasulullah, masuk surga mencilok, memaliang, bazina, minum khamar begini, masuk surga walaupun engkau tidak setuju kata Rasulullah. Sebab menantu masuk surga itu adalah Allah. Cuma bukan berarti langsung masuk surganya basi banam di neraka. Tahu basi banam? Basi itu kan dibagi-bagi lah kok. Basi banam di neraka. Kau dapat jangan singgah ke neraka walaupun samiyang sebentar. Neraka, nama neraka. Tetapi siapa nak bisa menjamin awak bahasa awak akan mati nanti macam Allah. Awak nak mati syirik tu, tak boleh pede. Cidok salah awak kini zina salah, mali salah, kursi salah, nanti awak akan masuk surganya. Ini dosa-dosa kau mengantarkan kepada dosa yang lebih gadang. Dosa kita lama-lama menjadi gadang. Dosa gadang lama-lama bisa orang membangkang, bisa mengeringkang, bisa syirik orang. Jadi itu bukan berarti kabar gembira untuk orang-orang yang berlaku maksiatnya ke masuk surga jono, tidak begitu. Itu kabar gembira jam putih aso. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hambaku ya Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku ya Muhammad, itu hamba-hambaku yang telah berkelebihan amat, keterlaluan bana, berbuat melampaui batas terhadap diri mereka dengan melakukan berbagai macam aneka dosa-dosa besar. La taqnatu, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Innallah yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya. Karena Allah tu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 53. Ikut kabar gembira aja nama-nama. Indah boleh putus asa, walaupun lah mencilok, lah memaliang, lah mencuri, merampok, merampeh, lah pungli, bazina, lah membunuh. Bahkan sampai 99 orang dibunuh tambah cik syarat tweet. Berbagai macam dosa-dosa besar, jangan putus asa. Jangan putus asa, beri kabar gembira ke orang kau, jangan putus asa. Kalau kalianlah syirik dulu, capek tobat, capek minta ampun. Nyon mati dalam keadaan syirik, tapi kalau sebelum mati nyolah tobat daripada perbuatan syirik, Allah ampuni dosanya. Dulunya syirik, sahabat-sahabat dulu syirik semuanya. Syirik itu sebelum kedatangan Nabi kan syirik. Datang Nabi SAW, tobat,
Taubat itu menghapuskan dosa masa lalu. Jadi kepada orang yang keterlaluan dalam menghalimang dosa-dosa besar, dorongnya untuk taubat, dorongnya untuk minta ampun. Agar kabar gembiranya. Nah, kabar gembiranya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dosa-dosa semua akan dihapuskan, taubatlah. Itu kabar gembiranya bukan berarti taruh melah bagaimana dosa, tak betul tu. Taruh melah, cilok salah nanti masuk surganya. Itu salah. Talabiat tu. Talabiat. Itu bukan berarti menyemangati orang yang mabuk dosa gadang seperti mengajukan mencuri, seperti berzina, minum khamar. Taruh melah. Pokoknya lain masih ada. Oh iman nanti masuk surga jualnya ndak mantun tu. Ndak mantun. Suka kau begitu. Ndak mantun tu. Kabar gembiranya, berhentilah kalau itu lah. Minta ampun dan taubat. Allah Maha Pengampun. Tidak boleh putus asa. Hati-hati dengan syirik. Berbahaya. Kenapa? Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau banyak kali-kali disampaikan oleh para guru-guru kita. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa kalau dia diperserikatkan dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah akan mengampunkan dosa selain syirik. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang syirik berarti dia telah melakukan sesuatu dan mengada-ada sesuatu yang sangat besar dosanya. Kalau terkenal yang syirik. Berarti dosa-dosa selain syirik tergantung atas kehendak Allah. Anna jami'adz dzunubi allati duna syirik tahta masyiatillah. Dosa-dosa selain syirik berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah ingin diampunkannya, jika tidak diprosesnya. Pentinglah bunuh diri. Orang bunuh diri, orang putus asa. Yang beca. Bunuh diri tidak syirik. Orang yang putus asa. Dan syirik apa? Menganggap ada Tuhan, menyembah selain Allah. Itu syirik. Dibagi-bagilah syirik. Bunuh diri tidak syirik. Bunuh diri dosa besar. Kekal tapi tidak selama-lamanya. Ini selama. Kekal tapi tidak selama-lamanya. Inyoko bunuh diri, dia tidak punya keyakinan kepada Allah. Tidak kuat keyakinannya. Padahal sembahyang mah. Berjilbab begini mah. Cuman dia lamah keyakinannya. Kalah keyakinan lama itu dengan putus asa. Ambil tali, gantung diri. Ambil pisau, cucuk hati. Gitu. Masuk nerakanya. Kekal. Orang kalau masih ada keyakinan, kepercayaan kepada Allah bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah, dipertahankannya itu cuma kalah, dikalahkan oleh nafsu sehingga mengerjakan kemaksiatan. Akibatnya dia tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Itu. Dia bunuh diri, sok neraka lah. Kekal abadi, yang kekal abadi itu orang syirik, orang kufur, orang wasaniyin, para penyembah selain Allah. Nah, itu maka ada yang khalina fiha, ada yang pakai abadah. Allah. Kalau orang gilo dibunuh dirinya. Orang nang gilo bang bunuh dirinya. Nang gilo kan orang, tidak no.
Kasih itu aku. You orang gilo bangan aku bunuh diri. Nang bunuh diri ku siya. Orang gilo ko. Nyano amboy. Orang gilo anu bunuh diri. Ndak mantun doh. Orang kalau betul-betul gilo, ndak kena hukum. Kalau betul-betul gilo. Rufi al-kalam diangkit catatan pena sebutnya ndak akal ndak sehat. Sabana gilo. Kini ko banyak orang gilo-giloan. Sebentar lagi lebih banyak orang gilo-giloan. Tu gilo bacari, gilo bawe, gilo putus asa, gilo patah hati. Tu gilo depresi. Tapi kalau sabana-bana gilo, akalnya tidak fungsi, tidak jalan. Sehingga tidak sembahyang, tidak masalah. Sebabnya tidak, akilnya tidak ada akilnya. Tapi orang gilonya bunuh diri berdosa. Orang gilo, bunuh diri berdosa. Tapi ano gilo dibunuh ano dino. Ya maksudnya. Ya tidak dikap. Sama akal tak ada. Sabana gilo kah? Orang kampung mo gilo bercucu. Gilo barato. Orang baso? Kalau orang baso? Gilo baso. Gilo baso ke no gilo baso miang. Saya kalau indak men ni no. Jadi tampaknya lagi. Saya kalau indak men dia kau sudah lah. Panik dia balik. Cukup benar di. Yang penting yang kekal abada khalina fi abadan itu orang yang tidak beriman sama sekali. Tidak pernah beriman atau pernah beriman tapi murtad, dibatalkannya keimanannya. Ayo kekal. Tapi selagi ada iman mau baca lengkap lekap di. Kan lu pulang ni kau. Syuruk lu masuk lekat. Alah. Aku mau langsung baca hadisnya sebenarnya salah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis nomor 44. Bunyinya, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. Akan keluar dari neraka dengan sebab rahmat Allah Ta'ala siapa saja yang telah pernah mengucapkan la ilaha illallah dan itu tidak dibatalkannya. Apa batalnya? Murtad atau syirik atau meyakini ada sesuatu selain Allah yang berhak disembahnya. Masuk surga. Wa fi qalbi, sementara di hatinya masih ada itu keyakinan itu. Dan akan keluar dari neraka wa yakhruju minan nari man qala la ilaha wa fi qalbi waznu burratin min khair. Akan keluar suatu saat dari neraka siapa yang telah pernah mengucapkan la ilallah sementara di hatinya masih ada kebaikan itu walaupun sebesar biji. Akan keluar pula dari neraka siapa yang telah pernah mengucapkan la ilallah dan di hatinya ada kebaikan sebesar zarah. Iman itu masih ada, dipertahankannya. Dan dia pernah berbuat baik dengan keimanannya. Dengan begitu, siapa yang tidak pernah mengucapkan la ilaha, barabana kebaikannya. Seperti Abdullah bin Jun'an. Orang dermawan, orang sosial, suka membantu, suka menolong, tapi dia tidak pernah mengucapkan la ilaha. Itu kan surah Al-Furqan tu. Tidak pernah mengucapkan la ilaha. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'am
Bentura kebaikan-kebaikan yang telah pernah dipabuik nonton habis seperti debu berterbang karena dia tidak pernah mengucap balasan-balasan kebaikannya sudah diterima di dunia. Kebaikan-kebaikan orang yang berbaik kalau tidak baik-baik itu lantaran keimanannya, dia dapat balasan di dunia, disegerakan balasan di dunia. Pangkat, jabatan, kebahagiaan, kesuksesan, nama, segala macam itu balasan. Balasan orang yang berbaik di dunia disegerakan. Sehingga tidak ada alasan baginya untuk minta balasan di akhirat. Halo. Balasan mereka kesehatan, kenyamanan, kesuksesan, keberhasilan. Makin kayun lagi. Tidak kayun. Itu balasan. Sehingga kalau lah mati, tidak ada lagi alasan untuk minta. Inilah dia balasan dunia. Supaya tertengkok lagi kita jangan ko budak sangko kepada Allah, bang korang kapi aku. Kayu. Bayang tidak, saling tidak, hebat. Balasannya disegerakan di dunia atas kebaikan-kebaikannya, eloknya, santiannya, rancak, mulut manis, kucinan, murah, wak pergi, wak penyayang ke orang. Sembayang tidak, saling tidak, wak kapi berdengkang. Jadi kebaikan di dunia. Nah, yang penting nang kekekal di neraka abadako tidak punya keimanan. Kapia, syirik, murtad dan wataniin, para penyembah selain Allah. Selagi ada orang itu beriman dan ada kebaikan iman itu di hatinya, bila entahlah. Oi. Kalau murtad gara-gara ketiga ada iman gitu, Pak. Iman murtad. Oh, tidak ada iman lah hatinya. Itu murtad. Yakini kepada Allah, tapi murtadnya. Kalau murtad, yakin kepada Allah. Murtad kau orang berbalik. Asal kata murtad, riddah, balik ke kapia. Mulukna murtad lah. Nya dulu kapia. Lalu masuk Islam. Murtad, balik ke kapia. Berarti nya batalkan ke Islam murtad. Lama-lama terpakai salah murtad ko. Sia saja nang keluar dari Islam dan membatalkan keislaman murtad. Itu murtad. Nya murtad tapi masih percaya kepada Allah. Sembahyang tidak ada tu nak murtad. Pelaku dosa besar. Kalau masuk nama Kristen lah betul tauhidnya. Gara-gara pitisan. Lagi piti dah dia masuk Islam ya. Orang muallafah namanya, harus dibujuk balik. Itu makanya orang zakat ko berhak orang muallafah qulubum. Perlu dibujuk balik, dia lama iman, tipi iman sehingga dibujuk orang yang piti masuknya ke agama lain, bujuk balik. Pembujukan itu berlaku dengan wang zakat. Tapi setelah dibujuk harus beri pemahaman, ditambah ilmu, pembekalan baru. Kadang-kadang menjadi permainan ini mereka itu. Permainannya kan? Kesimpulan kaji kita. Kesimpulan juga. Kita diberi kabar gembira. Berbagai macam kabar gembira diberi kepada kita. Sebagaimana yang telah kita sampaikan kaji-kaji yang lampau. Kabar gembira untuk orang sabar. Itu ayat yang kita baca dulu surah Al-Baqarah. Kini kok kabar gembira kepada orang yang bertauhid. Belum dibatal dan tidak dibatal. Cuma melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar. Sehabis dosa-dosa besarnya itu, selagi tidak syirik, satu saatnya keluar dari neraka. Kabar gembira ko bukan berarti buat salah dosa-dosa kadang kan keluar dari neraka nak begitu mungkin. Hai para pelaku dosa besar, taubatlah, insaflah, lakukanlah amal saleh agar kalian jangan masuk neraka. Tapi kalau kalian bersikukuh dengan dosa-dosa besar, kalian masuk neraka. Masuk neraka dulu. Jika masih ada iman kalian, atas rahmat Allah nanti keluar.
Bila keluarnya tergantung di Allah. Iko namanya kabar gembira kepada pelaku dosa besar. Dan kalau kita bahasa selagi orang tu lagi beriman, walaupun iman tu secuil, iman kepada Allah, suatu keyakinan yang hanya Allah yang tahu. Keyakinan itulah yang menyelamatkan daripada kekekalan dari neraka. Kok dapat sabanta ke jangan singgah ke neraka. Jangan singgah. Biarlah kalau ke mantun, biarlah kalau ke masuk surga ya ujungnya nah. Biarlah ituri lu dunia aku sodolanya. Kalau kamu masuk surga ya ujungnya itu mempergarah-garah. Lah. Kawin orang kapia. Direstui yang duanya. Orang kapia ko nang kawin ko laki-laki padusi. Padusi tidak boleh kawin orang kapia. Ko terjadi perbedaan pendapat. Direstui orang tuanya. Nyonya boleh kawin ko laki-laki dengan orang kafir atau alul kitab. Boleh kawin dengan tujuan dakwah, tujuan untuk menyelamatkannya atau menyelamatkan generasi. Asalkan awak anak awak nanti bisa awak ajak setiap anak lagi kita ajak Islam. Tapi kalau motivasinya dalam daripada itu tidak dibenarkan. Kini kunya padusi kawin dengan orang non muslim, dengan orang musyrik tidak boleh. Dibatalkan perkawinan. Setuju orang tua tidak mengerti. Tidak mengerti ya kamu. Mengerti benarnya tu. Banyak pitihnya orang tua mengerti benarnya tu. Pak pernah mengaji. Imam Nolai. Terjadi negari wako. Mantun. Bah kedudukan orang. Nah begini, kita jangan terjebak lah. Perempuan tidak boleh kawin dengan orang musyrik. Itu. Perempuan tidak boleh kawin dengan orang asli kafir. Asli kafir. Tidak sah kawinnya. Kecuali dengan ahli kitab diperdebatkan. Ahli kitab ko apakah Kristen kini termasuk ahli kitab juga? Yahudi kini termasuk ahli kitab. Itu nanti diperdebatkan panjang lebar. Nyukai gereja. Ya itu gajinya. Iya di Surabaya kapi ini tak ada. Fatwa yang paling kare bah. Syekh Utsaimin dan syekh lainnya yang menjadi rujukan bagi sebagian ustaz-ustaz awak. Bahkan orang yang tak salat pun perempuan tidak boleh kahwin. Itu fatwa takarih beliau. Dia le ke kapia badangkang kan. Beliau itu berfatwa orang yang tidak salat tidak boleh perempuan kahwin dengannya. Kalau langsung kahwin batalkan perkawinan. Itu nak kecik fatwa mereka. Fatwa syekh ulama Makkah karena mereka menganggap orang kalau tidak salat kafir. Dah. Walaupun pendapat beliau itu dibantah, cuman malah kita gambarkan jo. Jadi jalika masuk agama lain karena muslim tidak salat miang keciknya lah kafir. Begitu beliau pemahaman beliau. Nah kini ko nyuang kuiko anaknya kawin dengan orang kafir. Badu. Akarnya lain. Panganano sama. Akarnya lain. Ano sama? Pangana kapitih nako sama. Munsai jadi munsai. Doa amilah orang ko sadar dan doa amilah awak jangan terkitun. Gua nak tahu lo ujung hayat awak nako. Ikulah salah kadang mana warilah siang. Salah kadang mana mengaji ko. Intinya kalau dapat dah. Inti kerja dah dapat.
perkokoh keimanan, perkuat tauhid, sering-sering baca la ilaha illallah. Sebab orang akan mati dengan amalan yang paling sering dikerjakannya diucap. Jadi pas sering baca la ilaha. Sekian saja. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.